Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir dikutip dari tafsir Ibnu Katsir juz 3 halaman 224. Semua orang yang tobat sebelum meninggal berarti dia tobat min qarib, dalam waktu yang dekat, sebagaimana dijelaskan dalam ayat tadi. Akan tetapi syarat taubat adalah ikhlas dan benar. Taubatnya bukan dusta. Akan tetapi seseorang tidak akan kuat untuk bertaubat dalam keadaan seperti itu. Wa tilkal ahwal itu kenyerian, ketegangan, penderitaan ketika akan mati dalam kondisi sakarat, menderita dan seterusnya, belum tentu dan kecil kemungkinan untuk ingat kepada taubat yang ikhlas dan benar. Maka wajiblah bagi seseorang untuk bersegera taubat sebelum datangnya ajal. Lalu muallif membacakan atau menuliskan sebuah syair tentang hal ini. Qaddim li nafsika taubatan marju qabla al-mamati wa qabla habsil alsun. Badir biha ghalqan nufus fa innaha dakharun wa ghanamun lil munib al-muhsin. Segerakan untuk jiwamu taubat yang sebenar-benarnya sebelum mati dan sebelum tertahannya lisan. Sebelum lisan tidak mampu bertaubat. Bukalah dengan taubat itu kunci-kunci jiwa. Karena hal itu berarti dakharun wa ghanamun. Dakharun itu simpanan atau tabungan. Ghanamun itu ghanimah, harta kekayaan bagi orang-orang yang taubat dan yang ihsan atau yang muhsin. Ini pembahasan yang menerangkan bahwa orang yang akan mati itu ingin kembali hidup ke dunia. Kalau dia kafir ingin Islam dulu, kalau dia maksiat ingin taubat dulu. Pembahasan berikutnya yang keempat tentang kebahagiaan seorang mukmin di saat bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berkata muallif, "Idza ja'at malaikatur rahman al-'abd al-mu'min bil bushra min Allah, dhahara 'alaihi al-farah wa surur. Wa amma al-kafir wal fajir fa innahu yadhharu 'alaihi ad-dhayq wal hazan wat ta'ab. ومن ثم فإن العبد المؤمن في حال الاحتضار يشتاق إلى لقاء الله والعبد الكافر أو الفاجر يكره لقاء الله تعالى." Apabila para malaikat Rahman datang kepada seorang hamba mukmin dengan berita gembira dari Allah, maka nampaklah kebahagiaan dan kegembiraan pada wajah orang mukmin itu ketika akan mati tentu saja. Adapun orang kafir dan orang durhaka, yang nampak dalam orang itu adalah kesempitan, kesedihan dan kepayahan. Dari sana maka seorang hamba mukmin ketika dia sakaratul maut sangat rindu ingin bertemu dengan Allah. Adapun hamba kafir atau yang durhaka, dia benci bertemu dengan Allah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man ahabba liqa'a Allahi ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa'a Allahi kariha Allahu liqa'ah." Qalat Aisyah aw ba'du azwaji, "Inna lanakrahu al-maut." Qal laisa kadzalik. Walakin al-mu'minu idza hadarahu al-maut busyira bi ridwanillahi wa karamatihi
falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamah fa ahabba liqa Allah wa ahabba Allah liqa'ah. Wa innal kafira idza hadara busyira bi'adzabillahi wa uqubatihi falaisa syai'un aqrahu ilaihi mimma amamah fakariha liqa Allah wa kariha Allahu liqa'ah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa orang yang ingin atau yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan suka bertemu dengannya. Dan barang siapa orang yang benci bertemu dengan Allah, Allah pun membenci pertemuan dengannya. Berkatalah Aisyah atau beberapa istri-istrinya, kata mereka, kami membenci kematian. Disangkanya bertemu dengan Allah yang dimaksud di sini adalah mati. Siapa yang membenci mati, Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Ini kesalahpahaman para istri Nabi ridwanullah anhunna yang memahami hadis tersebut secara salah. Lalu kata Nabi, laisa kadzalik, bukan begitu maksudnya. Akan tetapi seorang mukmin apabila dia didatangi oleh kematian, dia diberi kabar gembira dengan keridhaan Allah dan karomah kemuliaannya. Maka setelah itu tidak ada sesuatu pun yang lebih disukai oleh orang itu daripada amamah, daripada masa depannya. Karena masa depannya adalah keridhaan Allah dan kemuliaannya. Dia ingin segera bertemu dengan Allah. Tidak ada yang lebih dia sukai kecuali hal itu. Maka dia mencintai pertemuan dengan Allah, Allah pun mencintai pertemuan dengannya. Dan sesungguhnya orang-orang kafir apabila didatangi oleh kematian, dia diberi kabar dengan azab dan siksa Allah. Maka tidak ada sesuatu pun yang lebih dia benci daripada masa depannya. Maka dia pun membenci pertemuan dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dalam Kitabur Riqaq, bab man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah. Bisa dilihat dalam Fathul Bari juz 11 halaman 357. Walidzalik fa innal 'abda as-salih yutalibu hamilihi bil isra bihi ilal kubri syauqan minhu ilan na'im, bainama abdul talih yunadi bil wail minal masirid zahid ilaihi. Oleh karena itu seorang hamba yang saleh meminta kepada para pemikulnya. Seorang hamba yang saleh sudah setelah mati dipikulkan oleh orang-orang yang memikulnya. Mereka meminta agar disegerakan sampai di kuburan. Kenapa? Karena rindu untuk menemui kenikmatan dengan segera. Sebaliknya orang thalih, orang durhaka, mereka berteriak meneriakan kecelakaan dari tempat dia pergi ke kuburan. Di dalam Sahih Bukhari dan Sunan An-Nasai dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wudi'atil janazah fahtamalaha ar-rijal ala a'naqihim, fa in kanat salihatan qalat qaddimuni, wa in kanat ghayra salihah qalat li ahli ya wailaha aina yadhhabuna biha.
yasma'u sautahu kullu syai'in illa al-insan walau sami'al insan la su'aqa. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, kata beliau, apabila jenazah sudah diletakkan, di kita diletakkannya di tempat yang disebut pasaran, maka pasaran itu kemudian dipikul oleh beberapa orang di atas pundaknya. Kalau si mayit itu adalah orang yang salihah, dia berkata, segerakanlah aku. Sebaliknya kalau dia bukan orang yang soleh, dia berkata kepada keluarganya, tapi keluarganya nggak dengar. Ya wailaya, aina yadhabuna biha, celaka, kemana mereka akan membawa mayatku ini? Suaranya ini terdengar oleh segala sesuatu kecuali oleh manusia. Seandainya mereka itu mendengar, pasti mereka akan pingsan. Saking mengerikannya. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Janaiz, qaul al-mayyit wa huwa 'ala al-janazah qaddimuni. Lihat juga Fathul Bari juz ketiga halaman 184, juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i Kitabul Janaiz bab as-sur'ah fil janazah juz 4 halaman 41. Itulah dua keadaan yang sangat bertentangan antara orang mukmin dan orang yang durhaka ketika bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pembahasan berikutnya tentang hadirnya setan kepada manusia ketika akan mati. Kata muallif, "Idza hadara al-maut kana asy-syaitanu harisan 'alal insan hatta la yaflitu min." Apabila kematian datang, setan sangat antusias menghampiri orang itu sehingga tidak berpisah lagi sampai mati. Terus, sebelum mati, setan tidak meninggalkan orang itu. Di dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Jabir, "Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'ni, hatta yahdurahu inda ta'am, fa idza saqatat min ahadikumul luqmah falyumti ma kana biha min adha, thumma liya'kulha wa la yada'uha lisyaitan, fa idza faragha falyul'iq asabi'ahu, fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barakah." Kata Rasul alaihi salatu wassalam, sesungguhnya setan selalu datang kepada salah seorang di antara kamu di dalam setiap keadaan. Sampai setan pun hadir ketika dia makan. Maka apabila jatuh makanan satu suap, atau kalau di kita satu remeh, tahu remeh? Remeh itu apa bahasa Indonesianya? Satu butir nasi, maka hendaklah diambil kemudian makan, dan jangan tinggalkan itu untuk setan. Dan apabila dia sudah selesai dari makannya, hendaklah dia jilat jari-jarinya, karena dia tidak tahu di makanan mana tersimpan barokah. Siapa tahu barokahnya itu disimpan pada butir-butir nasi yang menempel di jari-jari. Tidak terdapat dalam makanan yang kita makan di piring. Yang di piring habis, yang di jari dibuang. Itu barokahnya turut terbuang. Kita nggak tahu di makanan mana barokah itu disimpan, makanya jangan disisakan walaupun hanya satu butir nasi. وقد ذكر علماؤنا أن الشيطان يأتي الإنسان في تلك اللحظات
al-harajah fi surati abihi aw ummihi aw ghairihim mimman wa syafiqun alaihi nasihun lahu. ويدعوه إلى اتباع اليهودية أو النصرانية أو غيرها من المبادئ المعارضة للإسلام فهناك يزيغ الله من كتبت له الشقاوة والعياذ بالله. وهو معنى قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Para ulama kita telah menerangkan bahwa syaitan mendatangi manusia di dalam kesempatan yang sulit seperti itu. Datangnya pun dalam bentuk bapaknya atau ibunya atau orang lain yang berpengaruh bagi dirinya, yang suka memberikan nasihat kepadanya. Lalu setan dalam bentuk seperti bapaknya tadi atau ibunya tadi mengajak dia untuk mengikuti Yahudi atau Nasrani atau agama-agama lainnya yang bertentangan dengan Islam. Maka di sanalah Allah menyimpangkan orang-orang yang telah ditetapkan binasa atasnya, yang sudah ditakdirkan orang itu akan binasa. Bisa dilihat dalam kitab Tazkirah Al-Qurtubi halaman 33. Inilah makna ayat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati-hati kami setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan berikan kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Bahkan diceritakan pengalaman imam besar Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, hadarat, ini riwayatin dari anaknya, dari Abdullah putra Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadihi khirqah li ashadda lihyatihi faqana yaghriqu thumma yufiq fayaqulu biyadihi la ba'd fa'ala hadha mirara faqultu lahu ya abati ayyu shay'in yabdu minka faqal inna syaitana qa'imun bihidai a'udhin ala anamilihi yaqul ya Ahmad fatni wa ana aqul la ba'd hatta amut. Kata Abdullah putra Imam Ahmad bin Hanbal, telah datang masa kematian kepada bapakku, yaitu Imam Ahmad. Di tangannya ada khirqah untuk mengikat jenggotnya. Khirqah itu bahasa Selataunya sesebitan. Apa bahasa Indonesianya? Kain yang persa? Bukan sesebitan. Persa. Apa persa itu? Ya, itu kain-kain bekas ya, yang potongan-potongan kain itu untuk mengikat jenggotnya itu. Imam Ahmad punya jenggot. Lalu beliau pingsan. Setelah itu beliau sadar kembali. Lalu berkata, tidak, nanti aja. Beliau terus mengatakan itu berulang-ulang. Lalu aku bertanya kepadanya, siapa aku di sini? Anaknya Abdullah. Wahai bapak, apakah yang nampak pada dirimu, yang terlihat olehmu? Lalu kata Imam Ahmad, sesungguhnya syaitan berdiri di kakiku. Lalu dia menggigit jari-jarinya, jari-jari kaki Imam Ahmad.
sambil berkata, "Wahai Ahmad, beri fatwaku, beri fatwaku." Maka aku berkata, "La ba'd, la ba'd," sampai aku mati. Maksudnya mati di sini pingsan, nggak ingat apa-apa lagi. Kemudian nanti sadar lagi. Ini pun riwayat yang dijelaskan dalam Tafsir Al-Qurtubi halaman 34. Berkata Imam Al-Qurtubi, "Sami'tu Syekhana Al-Imam Abul Abbas Ahmad bin Amr Al-Qurtubi yaqul, hadartu akhan Syekhana Abi Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Qurtubi bil Qurtubah wa qad ihtadara faqila lahu qul la ilaha illallah fakana yaqulu la la falamma afaqa dzakarna lahu dzalik faqala atani syaitanan an yamini wa an shimali yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan wal akhar yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan fa kuntu aqulu lahumā la la." Dia bisa salah sangka orang. Kata Imam Al-Qurtubi, aku mendengar guruku yaitu Imam Abul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi. Qurtubi ini nama sebutan yang dinisbatkan kepada tempat dia berasal, Qurtubah. Seperti Bukhari berasal dari kata Bakhar. Albani itu dari Albania. Termasuk Qurtubi, nama tempat Qurtubah. Abul Abbas Ahmad bin Amr Al-Qurtubi berkata, aku menghadiri saudaraku sekaligus guruku Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Qurtubi di Qurtubah. Dia waktu itu sedang sakarat. Maka dikatakan, ucapkan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia mengatakan tidak, tidak. Lalu pingsan. Ini sakaratul maut. Para ulama besar sampai Rasulullah SAW pun mengalami sakaratul maut. Sampai pingsan. Ketika beliau sadar, kami jelaskan kepadanya. Lalu dia menerangkan, datang kepadaku dua orang setan. Dua setan bukan orang. Dua setan. Kalau orang manusia ya. Dari kananku dan dari kiriku. Salah sesetan di antaranya berkata, matilah kamu sebagai orang Yahudi, karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang lainnya lagi berkata, matilah kamu sebagai Nasrani, karena Nasrani adalah sebaik-baik agama. Maka tadi aku katakan kepada keduanya, tidak, tidak. Jadi ucapan tidak-tidak itu bukan menolak ucapan la ilaha illallah. Ya. Karena ketika ada orang yang mengatakan ucapkan olehmu la ilaha illallah, dia malah mengatakan tidak, tidak. Orang bisa salah sangka, disangkanya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ternyata yang dialami bukan talqin la ilaha illallah, tapi datang dua setan. Satu mengajak mati sebagai Yahudi, satu mengajak mati sebagai Nasrani, lalu ditolak, tidak mau. Ini disebutkan di dalam kitab Tadhkirah Imam Al-Qurtubi halaman 34. Walakin kata muallif, hadza laisa laziman li kulli ahadin, kama yaqulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bal minan nas man tu'radu alaihi al-adyan qabla mautih. ومنهم من لا تعرض عليه وقد وقع ذلك للأقوام وهذا كله من فتنة المحيا والممات التي أمرنا أن نستعيذ بها في صلاتنا. Tapi ini tidak mesti, tidak setiap orang mengalami hal ini. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bahkan kata Ibn Taimiyah, di antara manusia ada yang oleh setan itu ditawari agama lain sebelum dia mati. Di antara mereka ada juga yang tidak ditawari seperti itu, tapi ditawarinya kemaksiatan. Bahkan ada yang ditawari untuk menyembah setan yang menghampirinya.
Dan setan pun datangnya dalam bentuk siapa? Bapaknya, atau ibunya, atau orang yang berpengaruh pada dirinya, seolah-olah memberikan nasihat. Padahal sebenarnya dia adalah setan. Dan terjadi hal itu di beberapa orang, dan semuanya itu merupakan fitnah dari orang yang mati dan dari orang yang hidup, yang kita semua diperintahkan untuk berlindung daripadanya dalam sholat-sholat kita, yaitu dalam tasyahud, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Terus wa min fitnatil mahya wal mamat. Aku berlindung dari fitnah orang yang hidup dan yang sudah mati. Ini pun dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa juz 4 halaman 255. Bahkan kata Syekhul Islam, anna syaitana ahrasu ma yakunu ala igwa'il insan waqta mautih li'annahu waqtul hasih wastadalla bil hadits alladhi fi sahih al-a'malu bi khawatimiha. Bahwa setan sangat antusias di dalam menyesatkan manusia, khususnya pada saat akan mati. Karena saat itu adalah saat-saat yang sangat kritis bagi orang itu. Dan sangat efektif untuk menyesatkan seorang manusia. Efektif karena dalam keadaan kurang normal ketika sakaratul maut itu. Kedua, itu akhir hayatnya. Andai bisa disesatkan ketika itu, sudah nggak ada kesempatan untuk taubat. Kalau disesatkan ketika sehat, terjerumus maksiat, mungkin saja taubat. Dan itu kerugian besar bagi setan. Capek-capek menggoda, sudah terjerumus ke dalam kemaksiatan, taubat. Ya dosanya dihapus, ya dapat pahala. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat surat Fussilat yang menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu dinyatakan idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Jadi orang-orang yang bertakwa apabila mereka itu berbuat zalim, idza fa'alu fahisha, kalau mengerjakan suatu perbuatan keji, au zalamu anfusahum, atau zalim kepada diri sendiri, cepat-cepat ingat kepada Allah, lalu minta ampun atas dosa-dosanya, sebab tidak ada yang bisa memberikan ampunan kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa yang tadi dilakukannya. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir mengutip sebuah hadis, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, qala iblis ahlaqtun nas bidzunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar falamma ra'aitu dzalik ahlaktuhum bil ahwa fayahsabuna annahum muhtadin. Kata Rasul SAW, iblis telah berkata, saya akan binasakan manusia dengan dosa-dosa. Karena dengan dosa itu mereka akan binasa, mendapatkan azab Allah. Tapi mereka menghancurkan upayaku dengan mengucapkan la ilaha illallah dan istighfar. Setelah dosa, taubat. Ya dosanya dihapus, ya dapat pahala taubatnya. Menghancurkan upaya setan. Tapi setan tidak putus asa. Setan ini pintar. Kata setan, falamma ra'aitu dzalik ahlaktuhum bil ahwa fayahsabuna annahum muhtadun. Makanya ketika aku melihat manusia berbuat dosa, aku tidak diam. Aku hancurkan, binasakan mereka dengan hawa nafsu. Aku bisikan ke dalam hatinya sehingga dia menyangka kesalahan yang baru saja dilakukannya merupakan kebenaran yang sesuai dengan petunjuk Allah.
diberi bisikan-bisikan agar dia menganggap, oh barusan saya tidak salah tapi benar. Begitu. Makanya jangan kaget kalau ada seorang yang bersalah kemudian kita tegur salah, dia berargumentasi, berapologi. Oh enggak saya, begitu. Dan itu, wah, awas hati-hati kalau kita salah ditegur oleh kawan kita lalu kita membantah, padahal hati ya mengaku ini salah tapi karena gengsi, malu, yang sejenisnya membantah, enggak, ini benar. Nih berdalil lagi dengan Quran. Ini wah. Saya sendiri dulu pernah waktu SMA. Saya bercermin sambil menyisir pakai tangan kiri. Ditegur oleh adik kelas, Kak, kenapa nyisir pakai tangan kiri, kan sunnahnya pakai tangan kanan. Aduh, malu ditegur sama adik kelas. Di sekolah waktu itu mau sholat. Saya bilang, enggak, pakai tangan kanan, coba lihat tuh di cermin. Memang di cermin kelihatannya pakai tangan kanan. Ada saja hujah. Tapi hujahnya ngaco. Saya dulu punya kawan di IAIN. Mereka dari pesantren. Tentu saja ya bahasa Arabnya pandai, pintar berhujjah, membaca ayat Quran dan Sunnah. Ilmunya lumayan bagi seorang mahasiswanya. Tapi amalnya Masya Allah, laki dengan wanita pageye-geye, berdampingan, tepak toel, saling colek dan seterusnya. Saya pernah tegur, nggak boleh, haram. Jangankan bersentuhan begitu, bertatapan nggak boleh kata Allah. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan kepada laki-laki mukmin hendaklah menundukkan pandangan. Wanita mukminah juga demikian, nggak boleh saling menatap. Kata Rasulullah, ya Ali la tutbi nadratan nadra, fa inna lakal ula wa laysa lakal akhirah. Hei Ali, jangan kamu ikuti satu pandangan dengan pandangan berikutnya. Pandangan pertama yang tidak sengaja boleh hak kamu, tapi yang berikutnya dosa bagi kamu. Nggak boleh saat menatap kepada lawan jenis. Apalagi lebih dari itu, nggak boleh sama sekali. Itu saya tegur begitu. Dasar pertama memang iblis langsung setelah dia berbuat dosa dibisiki. Kedua, mereka punya ilmu, bisa bahasa Arab, juga hafal beberapa ayat dan hadis. Kata dia apa? Memangnya ayat itu cuma satu? Enggak, banyak. Pertama, wanita itu nikmat Allah, wajib disyukuri. Kalau tidak disyukuri, mubazir. Lalu menyebut ayat innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Para orang yang mubazir itu adalah saudaranya syaitan. Saya pakai gaya begini dalam rangka menikmati mensyukuri nikmat Allah. Wal'iyadzubillah. Tambah ngaco terjerumus ke dalam kesalahan berikutnya. Mungkin kesalahan pertama lebih ringan daripada kesalahan kedua. Karena kesalahan kedua itu beristihza dengan ayat-ayat Allah. Mempermainkan ayat-ayat Allah. Atau memalingkan makna ayat Allah kepada makna yang sama sekali tidak dikehendaki oleh Allah. Tapi dikehendaki sesuai dengan hawa nafsunya wal'iyadzubillah. Kata Allah, abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya kalian permain-mainkan? Ini dosanya jauh lebih besar daripada dosa pertamanya. Ini adalah bisikan syaitan laknatullahi alaih. Nah, jadi syaitan itu sangat antusias menggoda, menyesatkan manusia, terutama di akhir hayatnya. Kalau terjerumus di akhir hayat kemudian mati, sudah sukses besar, tidak ada kesempatan taubat. Tapi kalau sebelum itu bisa tertobat terlebih dahulu. Beliau berdalil dengan sebuah hadis yang sahih terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Rasulullah SAW menyatakan, al-a'malu bi khawatimiha. Amal-amal itu tergantung pada saat-saat akhir kehidupannya. Apalagi ada sebuah hadis yang lain. Wah, kita sangat ngeri dengan hadis ini. Jangan merasa kita sejak lahir sampai segede ini
hidup kita dipenuhi ibadah, dipenuhi oleh ilmu, dipenuhi oleh taat, lalu merasa yakinlah surga sudah di sana. Nih perhatikan hadis ini. Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, innal abada la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wal iyadzu billah. Ada seorang hamba yang sejak kecil dia beramal dengan amalan-amalan surga, sehingga tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali satu hasta. Tapi dia didahului oleh catatan Allah, takdir Allah, Alkitab yang terdapat dalam Lauhul Mahfuz. Lalu dia beramal sebelum matinya, beramal dengan amalan-amalan ahli neraka, mati dalam keadaan demikian, maka dia masuk neraka. Wal-iyadzu billah. Sebaliknya sekarang, innal abda la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Jazakallahu khairan. Ada seorang hamba yang sejak kecil beramal dengan amalan-amalan ahli neraka, sehingga tidak ada jarak yang memisahkan antara dia dengan neraka kecuali satu hasta. Lalu setelah itu dia beramal dengan amalan-amalan ahli surga, mati dalam keadaan demikian dan masuk surga. Ini yang kita kehendaki. Ini yang disebut husnul khatimah. Yang pertama tadi disebut su'ul khatimah, buruk di akhirnya. Yang kedua ini husnul khatimah, baik di akhir. Oleh karena itu diriwayatkan anna syaitana ashaddu ma yakunu ala ibni Adam hina al-maut yaqulu li a'wani dunakum hadha fa innahu in fatakum lan tazfiru bihi abadan. Bahwa syaitan sangat semangat di dalam menjerumuskan anak Adam ketika dia mau mati. Dia berkata kepada korbannya, inilah untukmu. Kalau ini tidak kamu ambil sekarang, kamu nggak akan dapat lagi selama-lamanya. Ini untukmu, itu ada kesesatan yang dia tawarkan. Ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa juz 4 halaman 256. Ini semua menjelaskan bahwa selain hadirnya para malaikat bagi orang-orang yang akan meninggal, ada makhluk lain yang juga sama-sama hadir, yaitu syaitan dengan membawa misi menyesatkan orang tersebut. Jadi yang sangat kita khawatirkan, wal-iyadzu billah, na'udzu billahi min dzalik, seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mati dalam keadaan ya akhirnya buruk di akhir, jelek di akhir. Makanya kita perlu mengetahui sebab-sebab seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Pada pembahasan berikutnya yang ke-6, muallif hafizahullahu taala memberikan judul asbabu su'il khatimah. Sebab-sebab su'ul khatimah. Kata beliau, ba'dul ladina yadharuna al-islam wa ya'maluna bih yukhtamu lahum wal iyadzu billah bi khatimah sayyi'ah. Wa qad tubdu tilkal khatimah min ba'di man hadarahumul maut. Wa qad tahaddatha Siddiq Hasan Khan an su'il khatimah faqal wa lahu asbabun yajibu 'alal mu'min an yahtariza 'anha. Beberapa orang yang menampakkan dan mengamalkan ajaran Islam pada dirinya, banyak yang menutup akhir hayatnya dengan akhir yang jelek. Wal-iyadzu billah. Kadang-kadang su'ul khatimah ini nampak
di beberapa orang yang lagi sakarat. Syekh Siddiq Hasan Khan rahimahullahu ta'ala telah berbicara tentang masalah su'ul khatimah ini. Beliau menyatakan su'ul khatimah ini ada beberapa sebab yang wajib setiap muslim, setiap mukmin memelihara diri darinya dan sampai sebab-sebab ini termiliki. Lalu beliau menjelaskan beberapa di antaranya, dan yang dijelaskan di sini hanya 4 poin. Yang lainnya banyak. Ini untuk lebih rinci, kalau kita ingin lebih berpanjang lebar dalam membahas sebab-sebab su'ul khatimah, bisa dilihat dalam kitab Yaqdhatu Ulil I'tibar, mulai halaman 211 membahas masalah ini, susunan Syekh Siddiq Hasan Khan. Sebab yang pertama adalah al-fasadu fil i'tiqad. Rusak akidah, i'tiqadnya. Walaupun tidak semua. Berakidah itu kan mencakup banyak hal. Tentang bagaimana iman kita kepada Allah. Tentang kepada para malaikat, kepada rukun iman yang 6. Yang dari rukun iman yang 6 ini banyak cabangnya. Di antara iman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus juga bagaimana sikap kita terhadap sunnahnya. Iman kita kepada hari akhir mencakup segala sesuatu yang terjadi setelah mati, berupa alam barzakh, alam kubur, berupa juga alamatul kiamatil kubra, tanda-tanda kiamat besar, berupa keluarnya Dajjal, Nabiullah Isa, Yajuz Majuz, Dafa dan seterusnya. Itu termasuk bagian dari iman kepada hari akhir. Banyak orang yang menolak itu, yang tidak terpercaya kepada adanya azab kubur, tidak percaya kepada tanda-tanda kiamat besar yang 10 yang insyaallah nanti di akhir kitab ini kita bahas. Tidak percaya dengan keluarnya Dajjal, Nabiullah Isa, Yajuz Majuz dan yang sejenisnya yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Para Quran menjelaskan, hadis menjelaskan, tapi mereka mentakwil. Ini akidah. Rusak akidah salah satu sebab seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah, wal iyadu billah. Berkata muallif ketika menjelaskan poin ini, wa in kana ma'al kamaliz zuhd was salah, fa in kana lahu fasadun fi i'tiqadihi ma'a kaunihi qati'an bihi mutayaqqinan lahu ghayra dhalin annahu akhta'a fihi qad yanqashifu lahu fi hali sakaratil maut batlanu ma'taqadahu min al-i'tiqadatil haqah. مثل هذا الاعتقاد باطل لا أصل له إن لم يكن عنده فرق بين اعتقاد واعتقاد فيكون انكشاف بطلان بعد اعتقاداته سببا لزوال بقية اعتقاداته فإن خروج روحه في هذه الحالة قبل أن يتدارك ويعود إلى أصل الإيمان يختم له بالسوء ويخرج من الدنيا بغير إيمان فيكون من الذين قال الله تعالى فيهم وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وقال في آية أخرى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Jadi fasadnya atau rusaknya akidah sekalipun dibarengi dengan kesempurnaan zuhud dan kesolehan. Akhlaknya baik, ibadahnya rajin, zuhud terhadap dunia, tapi akidahnya rusak. Apabila dia punya kerusakan dalam akidahnya dan hati kecilnya dia meyakini bahwa sebenarnya ini salah,